kok bisa gerak? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Benar saya teman-teman, saya aja nggak mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata putih dimanapun Anda berada. Saya ucapkan banyak terima kasih yang telah mensupport Mr. X ya, dari dulu hingga sekarang. Saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan kabar kalian semua yang ada di rumah sehat walafiat. Dan juga ini banyak sekali yang membuat Mr. X itu bertanya-tanya ya. Kayak gini, ada beberapa komentar di video Mr. X itu kayak gini. Mr. X, tolong bantu saya. Nah, saya bertanya, bantu apa gitu? Bantu lunasin hutang saya. Nah, itu mohon maaf ya teman-teman ya, karena kita untuk anggaran membantu soal dana itu agak sedikit terbatas dan juga agak pilih-pilih. Jadi untuk memang benar-benar orang yang tidak bisa ataupun benar-benar membutuhkan baru akan kita bantu dengan sepenuhnya bersama tim ya. Dan ini jika memang kalian kok dirasa masih mampu ya, lanjutkan saja, karena hutang itu memang kewajiban kita itu untuk membayar, bukan berarti kita itu meminta bantuan dari orang lain ya. Memang kadang Allah memberi jalan lewat bantuan lewat orang lain ketika memang orang itu tidak mampu gitu teman-teman. Dan ini kita lanjut aja ya teman-teman ya, kita langsung ke ini jalan ya. Ini jalan menuju ke pemakaman. Tetapi tadi kan ada pemakaman baru ya teman-teman ya. Ini ambulan yang sedang membawa jenazah itu tergelincir ya, nggak masuk ke jurang sih, cuman hanya tergelincir. Jadi kayak prosesnya itu jadi lebih ribet. Akhirnya karena daripada orang yang ziarah tersebut ataupun taziah tersebut itu mengangkat ambulan ini, jadi ambulannya itu diangkat dan ditinggal gitu teman-teman. Ambulannya sekarang masih di sana karena agak susah, jadi perlu truk untuk menarik, dan sampai saat ini truk belum datang. Ini juga kejadiannya itu tadi menjelang sore, soalnya yang meninggal itu agak menuju sore ya, jadi habis asar gitu pemakamannya ya teman-teman. Dan ini belum ada truk yang datang, mungkin karena waktunya sudah malam, terus jalan menuju pemakaman, jadi kayak orang itu agak sedikit takut. Udahlah besok pagi aja gitu, ambulan kan gak mungkin dicuri, apalagi masuk ke ya hanya tergelincir gitu teman-teman. Mari kita mencoba menuju ke ambulan yang tergelincir tersebut ya, siapa tahu kita dapat informasi apa gitu teman-teman. Tapi menurut saya itu dari laporan orang itu yang aneh itu kayak mesinnya tiba-tiba mati, padahal itu ambulan masih baru teman-teman. Mesinnya tiba-tiba mati, terus remnya nggak berfungsi, jadi agak sedikit kebelabasan sedikit gitu teman-teman. Ini kita nggak tahu. Dan akhirnya pemakamannya pun tetap berlangsung, tapi dengan cara diangkat dan dipikul gitu teman-teman. Ayo kita lanjut aja jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah, ini untung tergelincirnya itu tidak tergelincir kayak masuk ke sana ya Mas Evi ya. Coba kalau tergelincir masuk ke sana, lebih berat lagi nih. Tuh, dalam kan? Iya. Untung tidak masuk ke sana. Kalau tergelincirnya ke sini sih agak sedikit dangkal ya, lebih mudah ya. Oke teman-teman, kita lanjut aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
hawanya ya teman-teman ya mulai menyeramkan, karena ini memang benar-benar jalur menuju pemakaman, jadi hawa mistiknya itu memang kental sekali ya. Nah ini kalau ke atas sedikit ya, itu juga ada pemakaman di atas, cuman ini bukan jalur masuknya. Kalau ke atas sedikit kita langsung jalan aja. Bismillah. Itu yang di atas itu kelihatan sudah ini ya. Nah itu, astagfirullah. Kok saya nggak lihat tadi ya? Apa karena gelap? Astagfirullahaladzim. Ini lagi fokus menunjuk jalan pemakaman yang di atas sih. Ini api gerak Mas Vi? Oh, itu masih loh. Allahu Akbar. Kok bisa gerak? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Siapa kamu? Kamu yang dari pemakaman, kenapa wajah kamu merah? Banyak sisa-sisa darah. Akibat siksa kubur. Astaga. Kok bisa? Panas sekali ini. Astagfirullahaladzim. Siksa kuburmu sangat panas. Astagfirullah. Oh. Lalu kenapa engkau di sini? Ingin keluar dari kubur? Oh, jadi dikasih kesempatan sedikit, tapi nggak boleh jauh-jauh dari pemakaman. Nanti ketika selesai waktu yang ditentukan, akan ditarik lagi ke pemakaman. Astagfirullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astagfirullah. Kenapa? Cemburu. Astagfirullahaladzim. 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 Cemburu gimana? Maksudnya gimana? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allah. Benar saya teman-teman, saya aja nggak mampu. Astagfirullahaladzim. Sungguh luar biasa ini. Astagfirullah. Iya, saya sudah tahu semuanya. Iya, saya sudah dapatkan semua informasi. Tapi mohon maaf, saya tidak bisa menolongmu.
ya. Bahkan doa pun tak mempan kepadamu. Kenapa? Karena kamu itu non muslim. Jadi doaku nggak akan berguna sama sekali. Ya, inilah ganjarannya. Ya, kamu diberikan surga tapi di dunia, tetapi ketika di akhirat kamu tiada apa-apanya. Sungguh engkau adalah orang-orang yang celaka. Oh, waktumu habis. Astagfirullahaladzim. Ini nggak bisa lama Mas Evi. Katanya ini sekitar sudah dari tadi itu di sini agak sedikit ini ya. Jadi kita agak sedikit telat datangnya. Ini waktunya dia itu kayak bentar lagi akan ini pergi kembali. Oh iya. Allah Akbar, ketarik ke sana Mas Evi. Astagfirullahaladzim. Jejaknya pun sangat panas teman-teman. Ini tadi yang saya rasakan, dia itu berkata cemburu teman-teman. Ternyata memang benar, dia itu cemburu karena ada di dekat makam dia itu ya. Jadi ini adalah di sini itu tempatnya, pemakamannya itu umum, tidak dibeda-bedakan, muslim maupun non muslim tetap dimakamkan bersama-sama gitu teman-teman ya. Kalau memang orang itu ya, ini kan di daerah sini memang mayoritas muslim ya, tapi ini ada satu orang yang non muslim teman-teman ya. Dia itu non muslim tapi dia dimakamkan di sini. Dia itu juragan terkaya malah justru tadinya di desa ini, tapi dia merasa cemburu karena dia tahu kelakuan dari sebelah makamnya itu ya, karena memang sempat sering ataupun kadang bersama-sama mabuk bersama, bahkan ditraktir oleh si juragan tersebut yang tadi tergeletak di sini. Tapi dia itu muslim teman-teman ya, muslim, dan banyak yang mendoakan makam sebelahnya gitu teman-teman. Jadi mereka berdua awalnya itu kayak yang satu muslim tapi memang suka berbuat maksiat, yang satu non muslim ya, hartanya banyak. Jadi yang muslim ini itu sudah selesai siksa kuburnya, tapi yang satunya itu ya teman-teman ya, dia itu nggak selesai-selesai. Jadi dia kayak nauzubillah min dzalik ya, di siksa kubur itu selamanya. Yang satu itu kenapa bisa selesai, karena keluarganya itu banyak yang alim, yang mengirim doa, dan juga dia juga memiliki kebaikan. Jadi kayak siksa kuburnya itu sesuai dengan perbuatan yang dialaminya gitu teman-teman. Sedangkan dia, karena dia itu non muslim, dia itu sudah dilimpahkan ya semua kebaikan yang dilakukan, semua, misalkan dia itu suka berbagi, itu sudah dilimpahkan dengan berupa harta di dunia gitu teman-teman. Nah, yang dilakukan oleh orang ini itu kan yang sebelahnya itu akan dibagi dan juga ditolong oleh keluarganya yang sesama muslim. Jadinya dia berkata, saya iri dengan itu, dan saya menyesal. Saya ingin kembali ke muslim tapi sudah tidak bisa. Dia ingin memberontak tapi sudah terlambat. Yang dialami seperti itu. Dan kenapa tadi ada ambulan yang tergelincir di sini ya, itu memang disebabkan oleh makhluk yang tadi di sini di jalan ya. Jadi sebenarnya tadinya itu dia di sana, karena dia melihat ada pergerakan orang, dia mendekat. Bahkan ketika saya pun nanti saya diam di sana, dia itu akan mendekat ke sana gitu teman-teman, ke dimana jalan saya itu melangkah.
Jadi yang menyebabkan kecelakaan itu adalah dia. Jadi kayak rodanya itu menginjak makhluk yang tadi itu di sini dan menyebabkan mesinnya mati karena makhluk yang di sini itu termasuk golongan energi yang sangat kuat. Kenapa saya bilang energinya sangat kuat? Karena dia itu adalah makhluk yang sedang disiksa. Jadi ada energi malaikat di situ juga, ya, penyiksa di alam kubur gitu teman-teman. Ini ngerinya orang yang memang non muslim itu seperti ini ya. Ini mohon maaf ya untuk yang non muslim, bukan berarti saya menjelekkan kalian atau apa, tapi surganya Allah itu memang untuk orang muslim, ya, bukan untuk kaum non muslim, ya. Karena yang menyembah Allah itu, ya, yang taat kepada Allah, yang sujud kepada Allah itu hanya orang muslim, ya. Jadi surga kalian ya kalian sendiri. Gak mungkin kan orang muslim masuk ke surganya Yesus, gak mungkin juga. Gak mungkin kan surganya orang muslim masuk ke surganya Buddha, gak mungkin juga kan. Ya seperti itulah teman-teman, ya. Jadi ini kepercayaan kami dan ini adalah bukti nyata yang kami temukan seperti ini teman-teman. Ini wallahu alam, saya pun gak tahu, tapi yang jelas memang terjadi seperti ini. Alhamdulillah saja ini tidak menjadi hal yang berakibat fatal gitu teman-teman ya. Ini memang agak kurang menarik sih ya menurut saya. Soalnya ini terlalu cepat makhluknya itu pergi. Coba kalau sedikit lama ya, mungkin akan lebih banyak yang kita korek ya. Soalnya ini batas waktu yang diberikan ataupun di waktu jeda itu sudah habis. Ya, yang diberikan itu sudah habis. Wallahu alam. Ini kita kok saya merasa aneh ya. Kenapa, Mister? Coba ke atas yang di belakang Sevi itu makamnya gimana? Tadi saya melihat kayak ada yang menyala ke atas loh Mas Sevi. Masa, Mister? Iya. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Mas Sevi, ini kita kembali saja. Nggak baik, ternyata tadi itu semburan yang menyala ke atas ya. Tadi saya dapat bisikan dia itu minta tolong gitu ya. Itu tadi yang di sini itu kan sudah ditarik ya. Itu dikembalikan ke makamnya. Itu di makam di situ kan ada alam barzah. Itu dijatuhkan ya, jatuhkan air larva gitu. Jadi tadi yang menyembur itu adalah kayak ledakan dari tubuhnya itu yang meledak. Jadi duor gitu, lalu diutuhkan lagi. Nanti kalau menyala lagi sih akan mukjizat, berarti kita bisa melihat lagi. Tapi tadi saya dikasih bisikan kalau jangan lanjutkan perjalananmu karena banyak sesuatu hal yang di luar nalar akan kamu lihat gitu. Jadi ini saya takut Mas Sevi kenapa-napa, jadi lebih baik kita kembali aja Mas Sevi. Assalamualaikum ya ahli kubur. Saya tidak jadi kembali menjumpai ambulan ya. Saya akan pergi. Saya akan berbalik arah dan saya akan kembali ke rumah. Tidak jadi ke ambulan. Oke. Ayo Mas Sevi. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini ya. Ini mungkin kurang menarik tapi saya juga mohon maaf ya. Karena ini memang misi kita gagal.
Saya mohon maaf sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.